Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal trigonometri dengan tingkatan soal mudah. Soal yang pertama, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku DC jika panjang sisi AB adalah 10 cm dan panjang sisi AC adalah 6 cm. Tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Maka pertama-tama kita akan menggambarkan dulu segitiga siku-siku. Ini adalah bentuk segitiga siku-siku dan di dalam soal terdapat keterangan bahwa sudut siku-sikunya berada di C. Maka ini adalah sudut siku-siku, kita letak titik C di sini. Kita letak A dan B di titik yang lainnya. Panjang sisi AB adalah 10 cm, maka panjang sisi miringnya adalah 10 cm dan sisi BC-nya atau sisi atas adalah 6 cm. Kita belum mengetahui panjang dari sisi AC, maka kita akan mencari panjang sisi AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Maka kita masukkan nilai dari AB. Nilai AB adalah 10, maka 10 pangkat 2 dikurang nilai BC adalah 6, maka 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100, maka 100 dikurang 6 pangkat 2 adalah 36. Kita teruskan dahulu. Maka 100 dikurang 36 adalah 64. AC sama dengan akarnya kita pindahkan, maka membentuk pangkatnya kita pindahkan, makanya membentuk akar. Maka akar dari 64 adalah AC sama dengan 8. Maka panjang dari sisi AC adalah 8 cm. Pertanyaan dari soal ini adalah tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Kita sama-sama mengetahui bahwa sin itu rumusnya adalah sin demi, berarti depan per miring. Kita disuruh mencari dari sin A. Sin A sama dengan sudut A depannya adalah 6 cm per miringnya adalah 10 cm. Maka ini dapat kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2, maka menghasilkan 3/5. Kemudian kita akan mencari cos. Cos itu rumusnya adalah cosami, samping per miring. Pertanyaannya, dia ingin mencari cos A. Cos A, sudut A, sampingnya adalah 8 cm. Maka miringnya adalah 10 cm. Maka 8/10 sama-sama bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. Maka didapat hasilnya 4/5. Kemudian kita mencari tan A. Tan itu rumusnya tandemi, depan, tandesa, depan per samping. Depan dari sudut A adalah 6 per samping dari sudut A adalah 8. Maka dapat kita sederhanakan menjadi 3/4. Oke, kita mendapatkan nilai sin A, cos A, dan tan A. Nilai sin A adalah 3/5, nilai cos A adalah 4/5,
depannya adalah 1, maka sisi BC adalah 1 dan sampingnya adalah 2, maka sisi AC adalah 2. Kita akan mencari panjang sisi AB dengan menggunakan rumus Pythagoras. Maka AB kuadrat sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan nilainya. Panjang AC adalah 2 akar 2 ditambah 1 akar 2. Maka 2 akar 2 sama dengan 4 ditambah 1 akar 2 sama dengan 1. Maka nilainya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi nilai dari AB adalah akar 5. Di sini kita akan mencari nilai dari nilai 2 cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B. Kita tulis 2 cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B. Kita akan mencari nilai 2 cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B sama dengan, kita masukkan nilainya 2. Cos A adalah sudut A, cosnya adalah samping per miring, sampingnya adalah 2 per miringnya adalah akar 5 kuadrat ditambah tan desa, depannya adalah, ini untuk yang sudut B, depannya adalah 2, tan desa sampingnya adalah 1 kuadrat. Maka menghasilkan nilainya adalah 2 kuadrat menghasilkan 4 per akar 5 kuadrat menghasilkan 5 ditambah 2 per 1 menghasilkan 2 tetap, maka 2 akar 2 menghasilkan 4. Ya, misalnya kita kalikan 2 kali 4 8 per 5 ditambah 4. Karena ini nilai bilangan bulat, maka kita buat menjadi pecahan 4 per 1. Kita samakan penyebutnya jadi 5. 5 bagi 5 adalah 1. 1 kali 8 adalah 8. 5 bagi 1 adalah 5. 5 kali 4 menghasilkan 20. Maka jawabannya adalah 28 per 5. Maka nilai 2 cos kuadrat A ditambah tan kuadrat B adalah 28 per 5. Kita akan melanjutkan ke soal dengan tingkatan sulit. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dengan soal tingkatan sulit. Kita sama-sama baca soalnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke B dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam dengan arah 30 derajat. Kemudian melanjutkan perjalanan dari pelabuhan B ke C dengan kecepatan 60 km per jam selama 2,5 jam dengan arah 150 derajat. Pertanyaannya, tentukan jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Maka pertama kita akan mencari perjalanan dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan cara yang pertama, yang diketahui dari pelabuhan A ke B kecepatannya adalah 40 km per jam. Jadi jaraknya adalah 40 km. Waktunya adalah 2 jam. Maka kita kalikan jarak dan waktunya. Jadi 40 dikali 2 menghasilkan 80 km. Jadi jaraknya selama dari perjalanan A ke B adalah 80 km. Kemudian kita akan mencari jarak dari pelabuhan B ke pelabuhan C. Jarak dari pelabuhan B ke pelabuhan C adalah 60 km.
B1-nya adalah 80, jaraknya adalah 80, maka 80 dikali sin 30. Sin 30 ini adalah 0,5. 80 kali 0,5 menghasilkan 40. Kemudian kita akan mencari yang kedua, vektor yang kedua. Berarti Y1 D1 dikali cos 30 derajat. Maka B1-nya adalah 80 km. 80 dikali cos 30 0,866. 0,866 ini udah kita jadikan ke dalam desimal. 80 dikali 0,866. 80 dikali 0,866 adalah 69,28. Kita akan mencari vektor dari pelabuhan B ke pelabuhan C dengan cara yang sama. X2 D1 dikali sin berapa arah dari pelabuhan B ke pelabuhan C, arahnya adalah 150. Maka jaraknya D1-nya adalah 150 km dikali sin dari 150 adalah 0,5. Udah kita ubah ke dalam bentuk desimal. 150 dikali 0,5 menghasilkan 75 km. 75. Kemudian kita akan mencari vektor yang kedua. B1 dikali cos arah dari pelabuhan B ke pelabuhan C adalah 150. Maka 150 dikali cos 150 negatif 0,866. Maka hasilkan 150 dikali negatif 0,866 adalah negatif 129,90. Kita sudah mendapatkan vektor dari dua pelabuhan, maka kemudian kita akan menentukan jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Maka kita sudah mendapatkan vektor dari dua pelabuhan. Kita akan menjumlahkannya dengan variabel yang sama, X total. Dan kita akan menyebutnya dengan X total. X1 ditambah X2 berarti X1-nya adalah 40, X2-nya adalah 75. Maka 40 ditambah 75 adalah 115 km. Kemudian kita akan menghitung X total yang Y total. Y1 ditambah Y2 berarti 69,28 ditambah negatif 129,90. Hasilnya adalah negatif 60,62. Kita sudah mendapatkan X total dan Y totalnya, maka kita akan menggunakan rumus untuk mencari jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Caranya adalah jarak sama dengan akar dari X total kuadrat ditambah Y total kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya. X totalnya adalah 115 ditambah Y totalnya adalah negatif 60,6242. Maka kita totalkan hasilnya 115